Abdan nggak pernah. Pakai kuncinya. Jangan dimasuk-masukin ke situ nanti jatuh, Abdan. Enggak. Kan. Bonceng. Nah, tahu kemarin ada Sopwan Hasan. Adli, aku. Kapan nanti Hasan? Nah, Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semuanya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini suara saya dengaran, Teh? Halo, Assalamualaikum. Dengar, Teh. Kedengar, Teh. Alhamdulillah. Ya, sekarang ini mungkin kita langsung sambil menunggu Teh Nabilanya, kita mungkin langsung mulai dulu aja ya, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, atas curahan rahmat, kasih sayang, dan nikmat yang tak terhingga gitu kepada kita, sehingga kita diberi keluangan waktu juga salah satunya untuk bisa hadir di kegiatan pertama untuk program Tadabbur Ayat, itu kajian tafsir. Alhamdulillah, amin. Sebelum dan juga tak bosan-bosannya kita haturkan shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau.
Kalau sekarang kok suaranya kedengaran Teh? Kedengaran ya Teh? Oh ya, alhamdulillah. Nah, nya mungkin dari sini, Teteh dari mana aja nih ya kotanya? Kabarnya sehat ya Teh semuanya? Eee, Teteh sini kabarnya sehat ya Teh? Dari mana aja nih? Alhamdulillah sehat. Ada yang dari Teh Tiara dari Jakarta ya, ada yang dari Cirebon juga, ada yang dari Bandung gitu. Banyak ya Teh dari silaturahmi se-Indonesia gitu. Semoga jadi, ladang pahala gitu buat teteh-teteh yang udah nyempatin hadir di kajian saat ini gitu. Eee, mmm, amin, makasih juga Teh Elis, semoga Teh Elis juga sehat selalu, amin. Eee, sambil ya, sepertinya dari Teh Nabilanya ada sedikit kendala Teh, karena, jadi kita sambil menunggu, kita menunggu dulu aja ya Teh. Katanya Teh Nabilanya sedang ada sedikit dulu. Mmm. Oh, maaf ya Teh, tadi di-unmute. Nah, jadi sekarang ini, mungkin mau mengingatkan kembali barangkali ada teteh-teteh yang diberi ingin ingin menyumbangkan sedikit rezekinya gitu ya untuk, kegiatan Idul Fitri untuk semua, mungkin bisa menyumbang di, link di bawah ini atau nanti bisa dikirimin linknya lewat grup gitu, bagi teteh-teteh yang ingin makin memperbanyak amal gitu ya Teh, terutama di bulan Ramadan ini bisa donasi untuk Idul Fitri semua gitu, berbagi sembako, atau hampers gitu untuk, orang-orang yang membutuhkan gitu, di berbagai kabupaten-kabupaten, yang ada di Indonesia, umumnya Jawa Barat gitu ya Teh. Nah, kalau misalnya untuk rundown acaranya, eee, kurang lebih seperti ini gitu Teh. Jadi ada sedikit mungkin singkat aja ya Teh kalau misalnya dari saya pribadi gitu, tentang rundown acaranya, seperti ini kurang lebih dan nanti di akhir kita akan ada foto bersama dan ada sedikit, penyampaian pesan juga gitu ya Teh. Nah, jadi kalau untuk, eee, nabi eee, untuk profil pemateri kita saat sekarang ini mungkin cuma hanya mungkin sebenarnya banyak banget ya Teh dari CV yang diberikan sama Teh Nabila, tapi, hanya disampaikan beberapa karena untuk mengingat waktu gitu. Teh Nabila Hayatina nih lulusan dari, eee, Marmara University gitu dari Istanbul, Turki, dan tetehnya udah banyak, memiliki penghargaan-penghargaan terutama di bidang Al-Qur'an. Nah sekarang aktivitas tetehnya, dia kayaknya ada ibu, istri juga ibu, terus dewan yayasan Maqdis juga. Di sini mungkin nanti teteh-teteh bisa ngepoin juga Instagram-nya Teh Nabila, dari Instagram-nya Maqdis juga, dan untuk info-info lebih lanjut gitu. Nah, mungkin sekarang ada pembacaan tilawah dulu. Kalau dari Teh Nabilanya udah hadir, Teh?
Halo, Assalamualaikum. Mungkin dari Teh Nabila udah membacain tilawahnya oleh Teh langsung mungkin saya langsung serahin ke Teh Nabila aja ya, Teh. Ya, saya sebagai moderator langsung menyerahkan ini kepada Teh Nabila. Dari Teh Nabila, apakah udah hadir, Teh? Assalamualaikum, Teh Nabila. Sudah hadir. Oh, udah Teh. Ya. Mangga Teh langsung dibuka dulu Teh. Teh mau kenal lagi juga Teh. Ya mangga Teh Nabila. Ya, suara saya terdengar? Ya. Ya, terdengar Teh. Terdengar ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bentar, saya tutup dulu pintu bentar ya. Ya, terima kasih kepada teteh-teteh sekalian, para umahat, para mbak-mbak, teteh sekalian, akhwat-akhwat dimanapun berada. Masya Allah, di hari menuju pekan pertama Ramadan, kita kita sudah berada di pintu pertama atau tahap pertama di mana bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Sudah menuju hari ke-6 dan di mana kita sekarang hari ke-5. Semoga tidak pernah ada penyesalan yang begitu menyesakan. Semoga akan terus ada perbaikan-perbaikan di hari demi hari, terutama di bulan Ramadan. Semoga selalu ada doa yang selalu dilantunkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa bulan Ramadan sepenuhnya adalah bulan barakah. Bulan Ramadan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hanya saja apakah kita mengimaninya dan meyakininya dan kemudian menjadi orang yang termasuk orang yang berlomba-lomba mencari keberkahan tersebut dari setiap detiknya. Kalau saja di luar bulan Ramadan kita mengetahui ada waktu-waktu diijabahnya doa seperti ba'da sholat asar di hari Jumat, kemudian di antara azan dan iqamah, kemudian setelah sholat fardu, kemudian ketika sujud, kemudian ketika hujan turun. Tetapi di bulan Ramadan ini sepanjang waktunya, sepanjang detiknya, di mana Allah mendengarkan doa kita, di mana malaikat mendoakan kita. Maka semoga kita tidak menjadi orang yang penuh dengan penundaan dan pemakluman, kemudian menjadi orang yang patokan atau pasak pertamanya sebuah peradaban dan pembangunan adalah pada wanita. Maka kita yang menjadi unsur utama dari kebaikan-kebaikan yang akan dilahirkan oleh generasi-generasi kita setelah kita terutama. Apalagi di masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang penuh tantangan, baik itu disebut akhir zaman, atau mungkin masa-masa yang penuh dengan perubahan, gitu ya, baik itu dari segi teknologi atau pendidikan dan segala macam. Patutnya kita sebagai seorang wanita bersiap diri dalam banyak hal untuk lebih bisa mengkondisikan lagi, lebih bisa cerdas dan pintar lagi mengelola diri sendiri terutama, dan utamanya juga umumnya adalah keluarga kita sendiri. Insya Allah di pertemuan pertama
kita akan sedikit menyelami atau kita berusaha menenggelamkan diri di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sedikit, karena tentunya masih banyak, dan sekalipun kita bahas 3 ayat, tentunya ini akan menjadi PR besar buat kita untuk lebih menyelaminya lagi, lebih dalam lagi. Karena sejatinya banyak sekali ilmu yang Allah miliki yang belum kita ketahui. Insya Allah kita akan membaca dan menafsir atau ya belajar, dan kita akan mentadabburi surat At-Tahrim 3 ayat saja, dari ayat 10 sampai ayat 12. Sebelumnya afwan kalau banyak suara-suara ya, karena memang pesantren lagi pembangunan, jadi selalu ada suara-suara yang sedikit mengganggu gitu. Ya, kita mulai dengan membaca surat At-Tahrim. Silakan kepada teteh-teteh dan ibu-ibu ummahat sekalian, akhwat fillah, untuk membuka surat At-Tahrim halaman terakhir, akhir juz 28. Ini kenapa kita baca surat At-Tahrim, karena memang di surah At-Tahrim ini full pembahasannya tentang wanita, dan asbabun nuzul surah At-Tahrim pun tentang wanita, tentang istri-istri Rasulullah SAW. Tapi kita akan bahas sedikit saja, 3 saja, tapi semoga membuat kita semakin kuat menjalani bulan Ramadan ini lebih baik lagi, dan di luar bulan Ramadan kita lebih kuat lagi. Kita buka di ayat 10 ya. Dari ayat 10 sudah dibuka ya, kata-kata ibu-ibu. Saya bacakan sekali saja, nanti mangga dilanjutkan, barangkali ada yang mau membaca atau misalnya mau menyetorkan hafalannya surat At-Tahrim juga boleh, atau misalnya mau dikoreksi bacaannya juga, insya Allah kita sama-sama belajar di sini. Mari kita membaca dari surat At-Tahrim ayat 10, diawali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. Saya dahulu, kemudian nanti bisa disusul oleh teman-teman semua. Pelan-pelan, sepotong-sepotong. Harap teman-teman nanti semua, para akhwat fillah, ibu-ibu dimanapun berada, mengikuti bacaan saya. Jadi saya baca, kemudian diikuti gitu ya. Wah, suaranya semakin keras ini, pengeborannya. Insya Allah ya. Kita ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti mungkin perbaikan pembacaannya. Iya, nggak apa-apa. Yang sedang halangan tidak apa-apa, tidak mengikuti, cukup mendengarkan saja, insya Allah pahalanya pun akan didapat ya. Lanjut lagi ya di ayatnya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Ya, kita gabungkan sholihain ya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Ya, kenapa saya nggak nyampe? فخانتاهما فلم يغنيا عنهما
Tayyib. Kita ulang lagi. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقيل ادخلا النار مع الداخلين Ya. Baik. Dua ayat selanjutnya saya bacakan dulu satu ayat, habis itu baru para ibu-ibu sekalian, para akhwat sekalian. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ya, Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fikum. Mangga, kemudian selanjutnya mungkin ada ibu-ibu yang mau melanjutkan atau membacanya satu ayat, kemudian nanti ada ibu yang lain juga, teteh-teteh yang lain juga untuk satu ayat selanjutnya. Gitu ya. Itu jadi insya Allah untuk pembahasan tadabbur dan tahsin di surat At-Tahrim 3 ayat ini kita awali dahulu dengan tasmi', kemudian dengan talaqi dan dibacakan oleh para ummahat sekalian, para teteh-teteh, mbak sekalian. Ada kiranya yang mau membaca? Mau mencoba membaca? Oh, ada yang raise hand. Enggak. Saya manggil teteh apa ibu ya? Enggak, ibu. Teteh. Oh, teteh. Ibu aja. Dari surat, dari ayat pertama teh. Boleh, Bu, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh sedikit saya perbaiki, Ibu? Ya. Boleh? Boleh. Iya. Jadi untuk ta'awudz, coba tadi mana Ibu? Ini kameranya ya, Bu ya? Oh iya, udah kelihatan. Oke. Untuk pembacaan ta'awudz itu A-nya jangan terlalu jangan jangan E juga, tapi tengah-tengah dari itu. Jadi A,
dan itu harus terbuka. A. Terbuka. Iya. Huruf Arab yang berharokat fathah, maka dia harus dibuka mulutnya. Namanya infitah. Jadi bacanya A. Nah, gitu Bu. Terus kemudian ketika ain, dhammah kan, a'u. Mulutnya juga harus madmum. Nah, monyong gitu ya. Memajukan bibirnya. Jadi a'u. Nah, huruf hamzah atau alif jangan disamakan dengan ain, ya. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai. Asyai, jangan syai. Asyai. Asyai. Nah, kayak kita ngomong sayang. Say gitu ya. Jadi syai. Cuman ini hurufnya shin. Syai. Nah, syai bukan syai. Bukan syai, enggak, syai. Syai. Nah, gitu Bu. Coba lagi, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, lanjutkan lagi Bu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Tab. Ada kol-kolah di situ. Tab. Nah, tab. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Lanjut lagi. 2 ayat ya, Bu ya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ya, kita cukupkan 2 ayat saja. Nanti barangkali ada yang mau mencoba lagi yang lain. Ya, jazakallah khairan katsiran. Allah membarik. Ibu, tadi siapa Ibu namanya, Bu? Teteh Ragil. Belum berkeluarga, Teh. Oh, nggak apa-apa, saya panggil Ibu juga. Iya. Iya, jazakallah khairan katsiran. Mangga, yang kedua mungkin kita cukup ambil 2 orang saja ya. Habis itu kita insya Allah lanjut ke tadabburnya. Ada yang mau mencoba, tapi kita coba ayat ke-10-nya saja yang kita baca ya. Saya Kali ini tadi sudah yang pertama, saya Ragil. Ya, mangga. Ayat 10, Ustazah. Iya, tolong. Yang mana, Ustazah? Yang daraballahu mathalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Sudah Ustazah, Shadaqallahul Azim. Lanjut lagi aja. Lanjut. Iya, 2 ayat aja sama kayak yang tadi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Boleh diulangi dari wanajini? ونجني من القوم الظالمين. Ya, tadi saya dengarnya wanajini, gitu, ada matnya, tapi kayaknya mungkin sinyal. Ya, barakallahu fiik. Ya, insya Allah kita sudah membaca di awal ya surat At-Tahrim 3 ayat sebagai pembuka, kemudian juga sedikit-sedikit kita ada perbaikan bacaan. Barakallah untuk teteh-teteh yang tadi sudah mencoba membaca. Ada yang ikut nih bro. Sebentar ya. Insya Allah kita masuk ke materi. Mungkin boleh dari panitia saja yang nge-share materinya. Saya coba. Ini kenapa nak? Astagfirullah. Nah, bentar. Nah, itu sudah. Mana lihat ama-ama nggak tadi lagi lomba? Ya, udah. Iya. Sudah masuk materinya. Nah, ini dia. Kayaknya nggak jelas ya kalau ini. Kenapa nak? Kenapa? Nah, ini kayaknya kita miringkan, nggak kelihatan ya. Kecil ya jadinya. Kenapa sayang? Mama bunda. Coba dari saya coba ya, saya coba. Iya. Oh, udah bisa ya? Dari teteh panitia bisa atau dari saya saja? Bisa ya? Oke, bisa. Iya, mohon maaf sebentar ya kalau ada suara-suara masih.
Eh, off video saja tidak apa-apa ya. Oh. Ya takut nanti mengganggu ini. Soalnya ayahnya juga lagi nggak ada, jadi sama santri. Cuman lagi nggak mau mungkin dia. Kemarin ada sama, sekarang mungkin lagi mau sama ibunya. Nah, ya, ada bun dan tahsin atau tahrim insyaallah hari ini ayat 10 sampai ayat 12. Kenapa? Oke. Insyaallah bagian pertama kita sudah mau apa? Oh gitu. Minta tisu ke Amah. Amah minta tisu Umar buat hidung Umar gitu. Gak mau, Mama bunda aja. Ya udah. Ya duduk aja. Terus sok sini. Tadi udah kita lewatin ya. Alhamdulillah mengawali dengan tasmi, kemudian talaki dan tahsin. Kenapa harus seperti ini ketika kita mengkaji sebuah atau beberapa ayat Al-Quran? Karena memang Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril alaihissalam ketika ayat Al-Quran turun itu dengan tasmi' dulu, dengan mendengarkan dulu gitu ya, dengan menggunakan indera pertama yaitu dengan pendengarannya. Maka para ibu sekalian, para teteh-teteh sekalian yang sudah menikah, iya, yang sudah menikah, baik yang sudah menikah ataupun yang belum, pendidikan pertama untuk anak-anak kita adalah melalui pendengaran mereka, mengajarkan mereka dengan Al-Quran atau Tauhid itu lewat tasmi', lewat pendengaran kepada mereka seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Mengajarkan Tauhid, mengenalkan Allah lewat pendengaran dulu. Karena memang dari sejak dalam perut pun kan sudah mulai bisa mendengarkan suara-suara. Maka ketika mereka lahir pun, kalau kita mau mereka menjadi generasi yang lebih baik lagi, maka yang dilakukan oleh kita adalah tasmi' kepada mereka. Kemudian kita yang talakikan ke mereka, atau kita bacakan kepada mereka, atau kita talkinkan kepada mereka. Proses selanjutnya adalah tahsin, baru perbaikan. Tapi itu nanti ketika proses tasmi' dan talaki sudah dirasa cukup. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mengawalinya dengan 3 proses tadi ya. Yang kedua, kita masuk ke bagian tafsirnya. Entah nanti baru habis itu tadabbur ya. Perlu ditekankan bahwa tafsir dengan tadabbur itu berkaitan erat tetapi berbeda. Kalau tafsir itu tentu perlu pembekalan, perlu ilmu, perlu guru, perlu kitab, perlu bimbingan. Ya, karena yang namanya menafsir atau menjadi mufasir. Kalau dalam bahasa Arab orang yang ahli tafsir itu namanya mufassir. Kalau perempuan mufassiroh itu mereka harus memiliki kapasitas ilmu yang sesuai gitu ya. Para ilmu tafsir, para syekh-syekh yang sudah mendalami ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an. Oh, itu tuh sama. Amah lagi ngambil lagi. Sudah harus mengetahui tentang ulumul Quran. Apa itu madaniyah, makkiyah, mutasyabihat, muhkam, seperti itu ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Tetapi tadabbur ini bisa dilakukan dengan kitab-kitab tafsir atau bersama guru-guru tafsir kita, ataupun tanpa kitab tafsir dan tanpa guru-guru tafsir. Tadabbur bisa dilakukan oleh siapa saja yang merasa butuh untuk memahami Al-Quran. Iya, soleh. Gitu ya, jadi tadabbur siapapun boleh. Tetapi bedanya adalah kalau tafsir kita bisa menyampaikannya, apalagi berkaitan dengan hukum-hukum fikih, gitu ya. Ini perlu ilmu tafsir. Tetapi kalau tadabbur itu cukup untuk diri sendiri dan lebih pada hikmah kehidupan sehari-hari. Ini ada Bunda udah kasih. Ya. Nah, lagi. Ya, untuk part yang kedua, semoga meskipun singkat tapi bisa bergizi untuk kita semua. Yang pertama kita akan baca terjemah dulu, kemudian menerjemahkan sesuai bahasanya dengan singkat saja. Kemudian kita baca tafsir sedikit saja, ada dua tafsir yang akan kita baca, yaitu tafsir dari Ibnu Katsir dan tafsir dari Al-Qurtubi. Ya. Ini kecapnya sudah. Tuh, ada ya. Insya Allah.
Pertama, ya ini tadi ayatnya sudah kita baca ya. Dilewat lagi. Enggak, Teteh Operator. Ya, itu dia. Ayat yang pertama. Ayat yang ke-10 ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Kalau boleh. Ini artinya kalau dari terjemahan arti ya, terjemahannya Allah membuat mau kecapnya sebentar. Terjemahannya kalau kita lihat adalah artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk ke jahanam juga. Oke, itu secara terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi yang perlu kita tekankan bahwa terjemah Al-Quran bukan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Ya, tapi terjemah adalah, terjemah tetap produknya manusia. Jadi jangan disamakan antara terjemah dengan ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Ayat Al-Quran tetap yang di atas. Ini udah tuh banyak. Oke. Ini banyak. Ini. Mau tambah lagi atuh. Tambah ya. Iya. Itu yang pertama. Jadi apa? Oke, itu tadi terjemahannya. Jadi ini terjemahan adalah tetap produknya atau hasil karya dari para ulama kita, para guru-guru kita semua, tetapi tetap yang dihitung sebagai ayat Al-Quran, kalamullah tetap yang daraballahu mathala tadi. Jadi tetap kalau ada pertanyaan boleh nggak baca Al-Quran terjemahannya aja untuk menghatamkannya. Boleh bacanya, tetapi tidak dihitung sebagai membaca Al-Quran, karena itu terjemah, bukan Al-Qurannya. Kita sudah membaca terjemahannya, mari kita coba baca atau artikan sesuai dengan kata per kata sedikit saja ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Sebelum ke bagian tafsirnya. Ya. Daraba di sini ada banyak artinya. Biasanya kalau dalam bahasa Arab daraba itu artinya memukul. Kebanyakannya daraba memukul, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat daraba ini penekanan untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang mukmin. Kita sebagai orang mukmin yang baca Al-Quran, daraba ini penguatan. Jadi maksudnya adalah Allah telah membuat, daraballah, Allah telah membuat, mathalah perumpamaan. Sama dalam bahasa Indonesia,
Mathala itu misal gitu ya. Daraballahu mathala. Allah telah membuat perumpamaan, peramsalan, permisalan lilladzina kafaru bagi orang-orang kafir. Jadi ini permisalan atau peramsalan, perumpamaan untuk orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut, gitu ya. Nah, kenapa kita membahas surat At-Tahrim ini? Karena tadi pertama surat At-Tahrim itu surat yang asbabun nuzulnya memang karena para wanita, yaitu istrinya Rasulullah SAW. Nanti kita bahas pas buka tafsirnya ya. Imra'at Nuh wa imra'at Lut, yaitu istri Nuh dan istri Nabi Lut. Siapakah namanya? Dua-duanya berkhianatnya atau kenapa sampai Allah menjadikan mereka perumpamaan? Ta'abadaini min ibadina shalihain. Mereka itu dinaungin atau mereka itu nikah, mereka itu hidup di bawah naungan orang yang saleh, 2 orang. Shalihain, 2 orang. Berarti istrinya Nabi Nuh 1, istrinya Nabi Lut 1. Jadi sama-sama ada 2 pasangan di sini. Istrinya Nabi Nuh sama istri Nabi Lut dilindungin, diayomin, diurus gitu ya sama 2 orang saleh. Kemudian fakhanatahuma, mereka berdua berkhianat kepada suaminya, dua-duanya. Falam yughniya anhuma, maka suaminya nggak bisa memberikan apapun, nggak bisa menolong, nggak bisa memberikan kemampuan dan kekayaan apapun gitu ya, keberdayaan apapun kepada keduanya. Minallahi syai'a, mereka nggak bisa nyelamatin ketika Allah menyiksa keduanya. Waqila dakhulan nar ma'ad dakhilin, Allah memerintahkan keduanya untuk dimasukin ke dalam neraka jahanam. Ini kok bisa sampai ada istri, ada perempuan yang nikah sama orang yang soleh, tapi ternyata orang yang soleh ini suaminya sendiri yang paling dekat nggak bisa nolongin nanti di hari akhir. Ternyata gitu. Kalau di dunia kita bisa minta tolong dan akan ditolong sama mereka, tetapi di akhirat enggak. Kita buka tafsirnya. Iya. Ini kita singkat aja ya. Daraballahu mathalal ladzina kafaru. Ini tafsirnya Ibnu Katsir. Ini Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa 2 orang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini namanya yang satu Walihah, yang satu lagi namanya Wali'ah. Dua-duanya mereka kenapa dijadikan percontohan sebagai istri yang ingkar, yang fakhanatahuma, itu karena perbuatan mereka yang hina, fahisyah gitu ya. Kalau beberapa ulama mengatakan fahisyah itu lebih condong kepada zina. Baik itu zina dia yang melakukannya atau dia yang memberikan contoh kepada orang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat istri Nabi Lut alaihissalam, bagaimana dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada suaminya sendiri. Suaminya nyuruh untuk sholat, suaminya nyuruh untuk taat kepada Allah, tapi dia berkhianat dengan apa? Dengan membeberkan rahasia suaminya. Ketika malaikat-malaikat itu menyerupai manusia datang ke rumahnya, kita tahu ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu kaum yang istilahnya sekarang mah homo gitu ya, gay gitu. Nah, para malaikat ini datang menyerupai manusia, menyerupai laki-laki. Maka perempuan-perempuan ini, istrinya Nabi Lut ini menyampaikan kepada laki-laki kalau di rumahnya ada yang ganteng loh gitu ya. Nah, disinilah disebutkan fakhanatahuma, mereka bermaksiatnya seperti itu karena tidak menjaga rahasia atau tidak menjaga privasi. Tidak menjaga privasi suaminya atau apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dari Musa bin Abi Aisyah mengatakan bahwa ketika ayat ini dibacakan, maka kalimat fakhanatahuma itu mereka berdua, Walihah dan Wali'ah ini tidak berzina, tetapi mereka ini mengatakan bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut ini orang yang gila, terutama untuk Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh mengatakan bahwa Nabi Nuh ini gila, gitu, sama seperti yang dilakukan Walid bin Mughirah pada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu gila. Tapi bagaimana dengan pengkhianatannya istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut berkhianatnya kepada Nabi Lut alaihissalam karena menjerumuskan dan mendukung kaumnya untuk berbuat fahisyah atau berbuat zina tadi, berbuat sodom tadi, gitu ya.
Nah, beberapa ulama mengatakan fakhanatahuma ini adalah bentuk syirik atau bentuk pengkhianatan kepada nabinya, yang mana kalau kita berkhianat kepada seorang nabi, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat para akhwat sekalian, ibu-ibu sekalian, surah At-Tahrim. Ini full semua ayatnya tentang keluarga. Ya, semua full ayat tentang keluarga, terutama tentang perempuan. Di halaman sebelumnya kalau kita baca ada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Ini Masya Allahnya ayat Al-Quran itu selalu berkaitan satu demi satu, baik itu surat per surat atau ayat per ayat. Di situ ayat At-Tahrim di surat At-Tahrim sebelum ayat 10 ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, diperintahnya orang-orang beriman untuk menjaga keluarganya. Kemudian di akhir ayatnya diberikan contoh perempuan yang khianat dan perempuan yang saleh. Ini menjadikan dorongan untuk kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, bermula dan titik utamanya adalah kebersamaan keluarga, terutama para wanita. Karena dari rahim kita, dari lisan kita, dari akhlak kita, itu yang akan terbentuk kesalihan, keterjagaan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah anfus. Di situ anfus. Kalau terjemahannya, kalau teman-teman mangga buka terjemahan ayat berapa itu ya? Ayat berapa? Coba saya lihat. Ayat 7. Ayat 7 ya. Nah, di ayat 7 itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, kalau diterjemahannya gimana? Jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian itu, tapi kalau kita bahasakan artikan secara bahasanya, jaga. Anfus itu jamak dari nafs, atau diri, atau nafsu. Arti kata nafs, itu tetap nafsu juga. Jadi kita punya emosi, positif atau negatif, punya syahwat nafsu, artikan itu sebagai nafsu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, anfusakum, jagalah, bimbinglah, tuntunlah nafsu-nafsu kalian, wahai orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, coba kendalikan nafsu kalian. Kalau kalian sudah bisa menjaga nafsu kalian, wa ahlikum nar, kalian akan mampu menjaga keluarga kalian, wa ahlikum, menjaga keluarga kalian dari neraka. Jadi kalau kita mau menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, maka anfusakum, jagain dulu emosi kita. Jangan mudah marah gitu ya. Kalau udah mudah marah, ini lagi obatin lagi gitu ya. Kalau lagi terluka, lagi hasad, lagi dengki, ayo cari obatnya. Karena apa? Yaitu kita mau menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari dari neraka. Anfusakum wa ahlikum nar. Dan di ayat akhirnya penekanan kepada para perempuan dengan daraballahu mathalil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Gitu ya. Lanjut lagi Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa pengkhianatannya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini sebenarnya memang bukan kepada syirik, tetapi berkhianat kepada agama. Karena justru mereka jauh dari agama. Justru mereka berkhianat kepada suaminya, yang mana suaminya adalah seorang nabi. Dan di sini adalah penekanan dari Ibnu Katsir juga dan Imam Qurtubi mengatakan bahwa ini contoh buat orang-orang kafir. Contoh buat kita orang mukmin, siapapun di hari akhir nanti tidak bisa meminta tolong kepada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Wana ada ashabun nari ashabul jannah. Nanti di hari akhir nanti, orang-orang yang termasuk ahli neraka, mereka manggil-manggil orang ahli surga. Mau itu ibu kita, bapak kita ada di surga misalnya, kemudian naudzubillah min dzalik, suami kita, keluarga kita ada di neraka, kita panggil-panggil, tolong aku dong. Ketika di dunia mereka bisa saling menolong, tetapi di hari akhir nanti nggak bisa gitu ya, naudzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, kita di neraka, kemudian kita manggil-manggil nih pasangan kita, suami kita, anak-anak kita yang ada di surga, karena kitanya ingkar kepada Allah, nunda-nunda sholat, berbohong gitu ya, dan segala macam, kita manggil-manggil untuk minta diselamatkan, nggak akan pernah bisa. Seperti yang disebutkan di surat At-Tahrim ini ayat 10 ini, nggak akan bisa. Ya udah, kalau udah masuk neraka, udah masuk neraka.
penyesalan untuk kita nanti di hari akhir nanti ketika kita berkhianat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Ini apa ini bagian? Oke. Ayat ke 11 ya. Karena masih panjang nanti ada ini juga. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Terjemahannya, dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Sama tadi wadaraballah, Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang mukmin. Istri Firaun, idqalat, ketika dia berkata, Rabbi bani li'andaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Selamatkan aku dan bangunkanlah rumah aku gitu ya, bangunkan rumahku di sisimu, di surganya Allah, sesuai dengan terjemahnya, idqalat rabbi banili, ya Allah, bangunkanlah untukku, indaka, di sisimu, betul, di sisimu, baitan, di rumah, di surga, wa najjini, selamatkan aku, min fir'aun, dari Fir'aun dan perbuatannya, wa najjini minal qaumidh dhalimin, selamatin aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Karena yang namanya Fir'aun, orang-orang yang jahat, apalagi sedurhaka, sedurjana Fir'aun, itu kita nggak cuma minta diselamatin dari orang-orang yang zalim, tapi selamatin kami ya Allah dari makarnya orang-orang zalim. Makanya istrinya Fir'aun di sini meminta diselamatin dari Fir'aun dan perbuatannya, karena pasti bikin makar. Ada aja idenya gitu ya. Ada aja cara-caranya untuk mencelakai atau meluruskan niatnya gitu. Wanajini minal qaumidh dhalimin. Dan Firaun pasti punya antek-anteknya, gitu ya. Jadi sepaket istrinya Firaun meminta pertolongan. Kita lihat tafsirnya. Beberapa ulama mengatakan istri Firaun ini namanya Asiyah binti Muzahim. Ada yang menyebutkan Mazahim. Sama-sama saja, tapi intinya sama. Namanya Asiyah. Ayat ini Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa ini menjadi bukti bagi orang-orang kafir kalau orang mukmin udah ngotot, kalau orang mukmin sudah beriman dan yakin, kalian akan dibuat takut sama mereka, gitu ya. Lihat dari Asiyah, perempuan yang sudah yakin dengan keimanannya, mau ditakutin sama, mau diancam, mau digoda sama harta dunia, raja, tahta, kuasa dan segala macam, mereka nggak akan goyah. Silakan saja goda wanita-wanita yang salihah, nggak akan pernah berhasil. Bahkan sekali Fir'aun aja, seorang yang punya segala macam gitu ya, ini nggak mendapatkan ketaatan dari istrinya. Gitu. Jadi ini justru penekanan dan membuat orang-orang kafir takut, membuat orang-orang kafir diperlihatkan kesabarannya seorang Asiyah. Bahkan dalam keadaan sesempit Asiyah ketika akan dibunuh oleh Firaun, gitu ya. Ini kelihatan sekali dan itu membuat mereka menjadi gentar untuk menyerang orang-orang Muslim. Min amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin wa najjini min fir'auna wa amalihi, di sini artinya adalah dari azab atau dari siksaannya Firaun, dari kezalimannya Firaun, minta diselamatkan Asiyahnya gitu ya, Asiyah minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut lagi ke ayat ke-3 karena kita nanti akan tadabbur yang akan lebih lama. Wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Terjemahannya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahim sebagian dari ruh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang yang taat. Terjemahannya seperti itu. Bagaimana tafsirnya? Ini yang luar biasa ya. Jadi wa Maryam binat Imran allati ahsanat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ahsanat, bukan hafadha? Padahal artinya dalam bahasa Arab juga sama, menjaga. Tetapi ternyata kalau hafadha itu lebih kepada
fisiklinya, apa namanya ya, secara fisiki secara jasadi gitu ya, kita menutupi diri dengan hijab, kita menjaga diri atau melindungi diri dengan rumah, melindungi diri dari hujan dengan payung gitu. Nah itu adalah hafadhah. Kita menggunakan baju untuk menjaga diri kita biar nggak masuk angin anak-anak kita seperti itu. Tapi ahsanat ini artinya menjaga dengan membentengi diri. Membentengi diri, menutupi atau menjaga hati. Wal ihsan kata Imam Ibnu Katsir wal afaf wal hurriyah. Jadi ahsanat di sini itu adalah kita menjaga diri dengan tujuan menjaga harga diri kita, aifah kita, kehormatan kita. Jadi yang harus ditekankan oleh para akhwat sekalian, para ibu-ibu sekalian, bahwa kita itu kalau menjaga atau kita berkerudung itu adalah salah satu wasilah saja. Tetap kita sebagai seorang wanita harus membentengi diri kita dengan ilmu dengan iman. Makanya dalam surat An-Nisa fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di situ dalam riwayat yang lain lil ghaibi bima hafizallah itu dia mempersiapkan diri untuk menjaga diri, baik itu bela diri, baik itu punya keilmuan gitu ya. Jadi kita menggunakan kerudung, hijab bukan semata-mata hanya bahkan diramaikan menjaga kita pakai kerudung biar nggak diganggu, biar nggak segala macam. Yang pertama yang harus ditanamkan adalah kita memakai kerudung, memakai jilbab, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita menjaga diri dari fahisyah, dari perbuatan buruk orang-orang lain? Ya dengan ihsan, dengan membentengi ifah kita itu, menutup aurat, menjaga akhlak, menjaga lisan, menjaga. Ya boleh. Ini puasa. Itu puasa. Boleh. Itu jadi menjaga diri dari luar itu adalah hafadzah, adalah ikhtiar pertama. Kemudian yang kedua adalah ihsan, itu membentengi diri kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan karakter yang baik, dengan pribadi yang baik, lisan yang baik, gak ikut-ikutan dengan yang viral-viral gitu ya. Keluarga kita, baik keluarga kita atau anak-anak kita, adik-adik kita. Wal ihsan huwal afaf. Jadi ini kaitannya dia menjaga diri, menjaga kehormatannya. Gitu ya. Fanafakhna fihi min ruhina, itu dengan biwasitah al-malak atau Jibril alaihissalam. Kemudian apa itu? Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Ahsanat farjaha. Nah, ini yang Masya Allah. Maryam binti Imran ini menjaga dirinya, harga dirinya itu berkaitan erat dengan farj atau kemaluannya. Di mana saat ini banyak sekali para wanita muslimah yang memakai kerudung, tetapi ternyata belum sampai untuk ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya itu. Masih melakukan hal-hal yang tidak baik, joget-joget TikTok, kemudian disebarkannya, kemudian juga jual-jual diri meskipun pakai kerudung gitu ya. Nah itu baru sampai hafadzah, belum ahsanat farjaha. Dia belum menjaga apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dan begitulah orang yang salihah, dia menjaga diri dia dan menjaga apa yang telah Allah berikan. Fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maka Maryam binti Imran itu dikatakan dia menjaga dirinya, ifahnya, kemudian Allah meniupkan roh ke dalam rahimnya, dan Masya Allahnya kenapa sampai Maryam ini berada
dalam Al-Quran satu surah, kita bisa lihat kok bisa seorang perempuan tak suami rela rahimnya ditiupin ruh, kemudian beliau menyepakati gitu ya, wasaddaqat bikalimati rabbiha. Beliau membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima takdirnya sebagai seorang ibu dari Isa alaihissalam tanpa ayah, wa kanat minal qanitin, dan dia dicatat sebagian dari orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala tantangannya. Maka kalau tadi ya dari awal dari ayat yang ke-11, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kummalu minar rijali katsir, laki-laki yang sempurna, laki-laki yang apa namanya? Bagus gitu ya, itu banyak. Tapi kalau perempuan itu penghulunya yang bagus akhlaknya, yang sempurna kepribadiannya, yang sempurna pemikiran hatinya, akhlaknya itu ada 4. Minan nisa illa Asiyah imratu Fir'aun wa Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid. Kemudian katanya wa inna faddala al-Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan itu perempuan laki-laki itu yang bagus tuh banyak. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi yang perempuan pemukanya itu ya itu ada 4. Asiyah, Maryam, Khadijah, dan Fatimah sebenarnya. Tetapi ada juga yang memiliki keutamaan lebih di luar di antara 4 orang tadi, yaitu Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah itu keutamaannya di antara perempuan yang lain seperti tarid. Tarid itu kalau di Arab itu kan, kalau di Saudi itu kita makan tamis ya, makan roti, kemudian dipotong-potong kecil, disimpan di atas kuahnya penuh rempah, ada dagingnya, ada fullnya, ada kacangnya, ada segala macamnya, didiemin masih panas-panas tuh jadinya lembut gitu kalau dimakan. Nah, itu makanan kesukaan Rasul. Kalau sampai Rasulullah SAW mengibaratkan apa yang disukainya itu seperti Aisyah, berarti itu tinggi banget gitu keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha, karena memang beliau memiliki keutamaan yang sangat besar. Lanjut lagi. Oke, tadabbur wanita dengan pesona tanpa batas di materi yang kedua ya Teh ya, berarti ya. Ada 2 materi yang saya sampaikan. Ya, wanita dengan pesona tanpa batas siapa saja? Terutama yang ada di surat At-Tahrim ini. Ada 2 orang wanita istimewa dan 2 orang wanita yang pesonanya tidak punya pesona. Gitu ya. Enggak ada materinya di ini enggak? Yang How to be Wonderful Muslimah with Quran kalau nggak salah. Nah, ini dia. Betul. Disingkat aja. Lanjut. Nah, oke, yang tadi dulu deh. Sebelumnya? Ya, ini. Ya. Setelah ini. Iya. Ini dia. Gimana saya ininya ya caranya? Tadi kita lihat ya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Sebentar, ini saya nggak bisa.
istri Nabi Nuh alaihi salam. Ini salah satu yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Nabi Nuh ini amsal atau perumpamaan karena mereka ini berdua sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu suami yang salih, tapi merekanya khianat. Apa pelajaran buat kita? Apa pelajaran buat kita gitu ya? Karena ternyata kita kadang terlalu meminta atau sibuk meminta suami yang salih, tetapi tidak meminta agar kitanya bersabar dibimbing oleh suami yang salih. Yang pada akhirnya kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, dan para ulama juga menegaskan ya, menambahkan, dijelaskan, inti dari agama kita itu adab semuanya. Semuanya itu adab. Dan yang membuat kita tidak beradab adalah karena kita tidak berilmu, dan ada juga orang yang berilmu tetapi tidak beradab. Maka yang harus kita ajarkan sebagai seorang ibu nantinya, sebagai seorang istri kepada anak-anak kita nanti, seorang istri yang meminta ilmu kepada suaminya adalah alimuhum adibuhum. Ajarkan keluargamu, ajarkan pasanganmu itu adab, dan ajarkan mereka untuk mencintai ilmu. Dan inilah yang membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini khianat, karena mereka tidak mau diajarkan oleh suaminya. Mereka tidak mau dibimbing oleh suaminya. Maka berkhianat mereka. Maka khianatnya mereka saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada agama Allah. Sedangkan mungkin ada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut zaman now, gitu ya. Dengan apa? Dengan ketika suaminya menyuruhnya untuk ayo bangun, sholat asar, lah nanti aja gitu ya. Baca Quran, sholat, atau misalnya nyuruh nutup aurat, masih nanti aja gitu ya. Padahal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suami yang saleh, tetapi kitanya sendiri yang berkhianat kepada diri kita sendiri. Kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW itu menegaskan untuk kita beradab lebih dulu kepada Allah, baru beradab kepada manusia. Bagaimana kita beradab kepada Allah kalau kitanya sendiri mengingkari atau malas-malasan sholat dan segala macam. Jadi jangan sampai kita memiliki atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala suami yang saleh, tapi kitanya sendiri malah ingkar sama keinginan kita sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi salam. Ini kenapa ini ya? Oke. Kemudian nanti kita akan detail lagi seperti apa istri Nabi Nuh alaihi salam. Maryam binti Imran dan Asia. Ini dua sosok yang bertolak belakang, sangat-sangat bertolak belakang dengan istri Nabi Nuh alaihi salam. Maryam binti Imran tidak memiliki suami. Asia punya suami, tapi durhaka, durjana luar biasa. Tidak ada suami yang melebihi durhaka dan durjananya melebihi Fir'aun la'natullah alaih. Maka ketika kita diuji sama Allah memiliki suami yang luar biasa durhakanya, bersabar selama dia belum sedurhaka Fir'aun. Selama dia belum mengatakan bahwa diri dia Tuhan. Kenapa Fir'aun sampai dibilang durhaka? Dan seburuk-buruknya laki-laki, seburuk-buruknya suami. Karena dia selain mengaku Tuhan, yang namanya Tuhan itu cuma bukan ngomong aku Tuhan, enggak, tetapi melebihi kalimat para orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan. Maksudnya gimana? Kamu hidup karena aku, kamu bisa makan karena aku, kamu mati akan aku matikan, kamu bisa melakukan hal itu karena aku.
begitulah ya. Dan disitulah yang membuat Firaun menjadi manusia paling durhaka. Kalau misalnya kita memiliki suami yang mengatakan, kamu bisa makan ya karena aku yang nyari kerja, misalnya gitu ya. Tapi setelah itu masih berbuat baik, masih sholat, berarti itu masih ada celah untuk memperbaikinya. Tidak ada alasan untuk membencinya. Selama dia masih taat kepada Allah, selama dia masih ingat dengan Allah, selama dia tidak syirik kepada Allah, maka selalu akan ada celah. Selalu akan ada cara Allah untuk menghidayahinya. Selama belum seperti Firaun. Itu ya. Kemudian Maryam binti Imran. Luar biasa bagaimana sabarnya tanpa suami. Kalau kita lihat bagaimana proses Maryam binti Imran itu melahirkan Isa alaihissalam yang akhirnya dicibirin, dijulidin sama masyarakat, tetapi beliau teguh pendiriannya gitu ya, dan beliau memang tidak menghinakan dari sejak dulu. Ahsanat farjaha, bahkan laki pun tidak ada satupun yang pernah nyolek, ngelihat aja nggak pernah, karena beliau diam di rumah bertakarub kepada Allah di mihrabnya, karena memang terkenal bapak ibunya juga solih gitu, dan memang ibunya dari sejak awal itu sudah menazarkan kalau Maryam, kalau anak yang lahir dari rahimnya ini akan menjadi abdi masjid, abdi mihrab, dan ternyata laki-laki perempuan, dan ternyata Maryam binti Imran ini memenuhi keinginan cita-citanya ibunya. Dari Maryam, ya kita lanjut lagi ya, lanjut aja slide-nya teh. Kok nggak kelihatan ya? Kenapa ini? Oke. Istri Nabi Nuh, ibrah dari kehidupan, ibrah dari ayat yang tadi ya. Bagaimana kita sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, jangan berkhianat. Baik itu berkhianat kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada suami kita. Ini harus hati-hati, karena khianat salah satu tanda ciri munafik. Kemudian apa belajar dari istri Nabi Nuh? Tidak menjaga lisan, gitu ya. Ngajarin anaknya juga untuk berkhianat, ngajarin anaknya juga untuk nggak taat sama Allah dan Rasulnya, gitu ya. Bilang majnun lah, bilang gila lah suami, segala macam. Ini kita belajar untuk bagaimana menjadi istri agar menjaga adab di hadapan anak-anak kita. Betapa banyak para istri yang kesal, yang kecewa sama suaminya, kemudian ditumpahkan kepada anak-anaknya, gitu ya. Si ayah begini, si abi, bapak gini, wah dasar bapak kamu. Ngejelek-jelekin bapaknya, suaminya sendiri di hadapan anaknya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kita belajar dari Nabi Nuh. Na'udzubillah kalau kita menjadi bagian dari pengikutnya Nabi Nuh yang tidak menjaga lisan, bahkan kepada anak kita sendiri, gitu ya. Mengeluhkan terus gimana, kan kita juga ingin mengeluhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau, gitu ya, mengeluhnya, tumpahkan semua dalam tangisan, kemudian kita ubah kalimat itu kepada anak dengan doa-doa seperti yang dilakukan ibunya siapa, Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Ketika lagi kesel, kan beliau kesel sama anaknya, kesel sama Abdurrahman bin Sudais, beliau nggak bilang dasar kamu ya bla 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 dengan kalimat kasar, enggak. Kamu jadi imam besar ya nanti, gitu. Emang kesel, tapi kalimat doa itu akan jadi karakter, akan jadi doa. Maka jaga lisan kita. Jaga lisan, karena itu akan berujung kepada khianat nantinya. Suami yang saleh belum tentu istrinya salihah. Ini yang na'udzubillah kalau kita berniat ingin menikah dengan suami yang soleh tapi kita sendiri nggak solihah, gitu ya. Lanjut lagi. Maryam binti Imran. Ini adalah sosok perempuan yang single, beliau tidak janda ya. Ada beberapa yang mengatakan Maryam binti Imran ini janda, enggak. Maryam binti Imran ini single, namun berkualitas. Masya Allah. Dan memang berkualitas, bahkan dia memiliki surat khusus di Al-Quran. Ini tandanya Maryam binti Imran memiliki posisi yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga nafsunya, menjaga diri dari amarah. Ketika beliau lagi baby bluesnya,
gitu ya Allah seandainya aku mati saat ini, lagi lahirin Nabi Isa tuh, ya Allah seandainya aku mati saat ini, saat itu langsung Allah tegur dengan beberapa kenikmatan kan, dengan makanan, dengan buah-buahan, tapi saat itu juga beliau langsung bersabar, dia langsung ya nafsunya. Kalau yang tadi beliau lagi sedih, lagi baby blues, lagi depresi karena kelahiran anak tanpa suami, tetapi ingat, balik lagi mencoba untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, maka Allah menjadikan beliau wanita penghulu surga. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, 4 wanita penghulu surga. Khadijah, Asia, Maryam, dan Fatimah. Kemudian yang ketiga dari Maryam binti Imran menerima takdir Allah, ikhlas menyerahkan hidup untuk Allah. Menerima takdir Allah itu bukan hal yang mudah ketika diuji dengan anak tanpa ayah. Dan kita bisa belajar dari Maryam binti Imran bagaimana menerima takdir, mau itu diberi anak, mau itu tidak diberi anak, mau itu ada suami atau tidak, semua takdir yang Allah tetapkan adalah baik untuk kita. Asalkan kita yakin. Asalkan kita yakin, itu aja. Kalau kita yakin dan beriman, kalau kita yakin aja, memang sulit. Tetapi yang namanya yakin itu proses gitu ya. Dengan caranya apa? Lihat tubuh kita, lihat sidik jari, lihat darah, lihat kehidupan yang udah kita lalui. Bukankah semuanya ternyata Allah yang jalani? Bukankah kesusahan, kesulitan, kegagalan yang dahulu itu ternyata bisa kita lalui? Seperti itu juga. Itu ya, lanjut lagi. Asia, keteguhan iman dan keyakinan. Ini tadi yang membuat orang-orang kafir jadi pada takut kan jadinya gitu. Wah, bagaimana coba Asia wafatnya, ini yang saya sama sekali nggak bisa membayangkan. Asia dibentangkan di lapangannya mereka gitu, Babilonia dibentangkan, kemudian diikat tangan kanan dan kiri kakinya, kemudian batu dari atas dijatuhkan hingga tubuhnya Asia hancur lebur semua. Dan sebelum tubuhnya hancur lebur, Asia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika batu sebelum jatuh itu, saat itulah Asia berdoa kepada Allah, Rabbi bani li'indaka baitan fil jannah. Asia, seorang perempuan, mintanya kepada Allah atas keteguhan imannya, dan dicatat oleh Allah, diterima, dikabulkan. Doanya itu, ya Allah, bangunkan untukku, Rabbi bani li'indaka, di sisimu, baitan, rumah. Udah minta di sisi Allah, minta yang di sisi Allahnya apa? Rumah. Minta di sisi Allah, minta rumah di sisi Allah, minta rumah di sisi Allah di surga. Double, triple. Luar biasa ini, Masya Allah. Karena apa? Karena iman dan keyakinannya. Kesabaran luar biasa menghadapi suaminya durjana, durhaka. Luar biasa. Dan apa? Ininya, imbalannya itu tadi. Rabbi binili andaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Yang kedua, istri solihah belum tentu suaminya solih. Dan ini ujian. Untuk siapapun, ya semuanya. Istri solihah belum tentu suaminya solihah. Dan pada akhirnya, di hari akhir nanti, yang menjadi syafaat penolong kita itu bukan pasangan kita, bukan anak kita, gitu ya. Tetapi apa? Amalan-amalan kita. Dalam surat Abasa, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi. Semua orang berlalian mikirin diri sendiri, gitu ya. Nah, Asia juga, cerita Asia binti Mazahim ini, ajakan bersabar kepada para wanita akan suaminya dan ujian-ujian yang lainnya. Kemudian kokoh keimanan dan doa adalah senjata. Pada akhirnya doa akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita, kekuatan tanpa batas. Gitu ya. Lanjut lagi. Ini nanti aja Siti Hajar karena di surat yang lain. Ya, mungkin itu aja. Kalau kita lihat dari tadaburnya yang tadi ya, kalau di zaman sekarang tidak ada mungkin, atau ada seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, tetapi bentuknya berbeda. Ada Maryam, bentuknya berbeda. Tetapi apapun yang telah Allah berikan, yang Rasulullah SAW sampaikan, akan selalu menjadi ibrah untuk kita semua, terutama perempuan. Bagaimana mendidik keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga nafsu kita dulu, jaga emosi kita dulu,
Jangan sampai kita menjadi istri Nabi Nuh atau istri Nabi Lut. Justru bimbing nafsu kita, anfusnya kita ini untuk seperti Maryam binti Imran, untuk seperti Asiyah binti Mazahim. Nafsu-nafsu kita itu kan ada macam-macam ya. Wama, nafsul mutmainnah. Nah, nafsu-nafsunya itu kita harusnya bisa kendalikan. Jaga dulu nafsu kita, maka kita akan bisa menjaga anak, pasangan, dan cucu-cucu kita. Semuanya ada pada nafsu. Jangan selalu menyerahkan setan. Karena sebenarnya seperti di bulan Ramadan ini, setan dibilang tapi nafsu tetap ada. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Dikembalikan kepada teteh moderator mungkin. Alhamdulillah. Makasih banyak Teh Nabila atas pemaparannya. Kita mungkin langsung aja ke sesi diskusi ya Teh. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang private gitu menyampaikannya. Pertanyaan pertamanya ini Teh, ada di kolom chat. Bagaimana kalau misalnya punya suami yang belum soleh, seperti belum sholat 5 waktu, tidak pernah membaca Al-Quran, senang sekali mendengarkan musik, terus apa kiat-kiat menghadapinya dan bagaimana agar hati tetap teguh gitu. Mungkin itu dulu Teh. Nah kalau untuk pertanyaan kedua dari Teh Devi Mulantika, Ustazah izin bertanya mengenai hikmah penyebutan nama Maryam dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya nama Maryam saja yang disebut secara jelas, sedangkan perempuan yang lain disebutkan secara tidak langsung. Seperti Imro'at Fir'aun, Imro'at Nuh, dan sebagainya. Adakah hikmah di balik penyebutan nama Maryam tersebut? Terima kasih. Nah, langsung dikembalikan ke Teh Nabila. Mangga Teh. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau punya suami yang belum saleh, seperti sholat belum 5 waktu, tidak pernah membaca Al-Quran, senang sekali mendengarkan musik, apa kiat terapinya, bagaimana agar hati tertentu. Ya, Masya Allah. Sebelumnya saya sampaikan salam dulu ke teteh yang tadi bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teteh, mbak, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat dan barakah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita, tidak ada yang bisa memasukkan kita ke surga selain rahmat, dan tidak ada yang membuat hati kita lebih tenang selain barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Masya Allah, semoga dimanapun teteh berada, Allah selalu memberikan kekuatan, dan siapapun wanita yang memiliki pertanyaan yang sama, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jadinya kalau ada suami yang belum saleh? Yang pertama adalah kita yakini, kita imani bahwa fitrahnya manusia semuanya adalah kepada Allah. Tauhid kepada Allah, mereka mengagungkan Allah. Mereka fitrahnya baik semua. Fitrahnya manusia itu adalah bergantung kepada Allah, mengakui Allah. Semuanya baik. Gitu ya. Jadi ketika kita memandang seseorang yang berdosa, memandang seseorang yang ingkar kepada Allah, yang bermaksiat dengan pandangan bahwa mereka pun fitrahnya baik, kita akan memandang mereka dengan cinta. Kita akan berusaha untuk bersabar. Kita akan memandang bahwa mereka pun makhluk Allah. Kita akan memposisikan diri sebagai wasilah saja. Yang memberikan hidayah hanya Allah. Gitu ya. Jadi gimana kalau suaminya yang kayak gitu masih belum sholat dan segala macam? Yang pertama kita doakan. Yang pertama ya, kita minta doa. Doa dulu untuk siapa? Untuk diri kita. Sebelum meminta doa untuk orang lain, kepada Allah kita minta doa dulu kepada Allah untuk apa? Untuk membimbing hati kita, membimbing jiwa kita, membimbing gerak-gerik tubuh kita, membimbing mimik muka kita. Karena bagi suami, kita ini kalau perempuan kan muka cemberut aja itu sudah bahaya ya di depan suami. Maka minta dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa sebaik mungkin akhlak kita meskipun kita dalam kecewa di hadapan suami. Karena apa? Yang dari hati akan sampai ke hati, dan Allah akan mengenautkan hati-hati orang yang beriman. Tapi kuncinya gimana? Kitanya dulu yang yakin. Gitu ya. Dengan apa? Makanya kita doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatin dulu kitanya. Ya, kita minta sama Allah untuk dikuatin diri kita, dibimbing diri kita, kemudian mintakan kepada Allah untuk mampukan diri kita membimbing, menasehati suami kita. Kemudian yang kedua, kenali bahasa cinta suami kita. Kadang emang kita kalau perempuan tuh udah tahu tuh si suami senangnya kayak gimana gitu ya. Senangnya dia dimasakin, dia orangnya yang serviceful, dia orangnya yang
body language-nya, inginnya di physical touch, misalnya bahasa cintanya tuh sukanya yang disentuh misalnya, atau yang diberikan hadiah, segala macam. Tetapi kadang-kadang karena kitanya sendiri tadi emosinya, nafsu kitanya belum bisa dibimbing, kita belum bisa menjaga nafsu kita, maka bahasa cinta atau kita nggak paham sama suami ini mau dinasihatin kayak gimana. Kenal suami itu mau dinasihatin kayak gimana. Langsung ayah nih jarang sholat, ayo kita ke kajian, nggak akan mau mereka. Karena tipe-tipe laki-laki dimanapun semuanya, mereka itu kan memposisikan diri sebagai pemimpin. Ya namanya pemimpin, ada yang mau dipimpin, ada yang nggak mau dipimpin. Ini yang menjadi tugas bagi kita. Makanya kita kenali dulu suami kita seperti apa tipenya. Yang ketiga, doa dari kita. Tadi doa untuk kita, doa dari kita yang ketiga untuk suami kita. Yang keempat, tetap menjadi tauladan untuk suami kita. Tetap menjadi tauladan. Karena dakwah yang paling efektif adalah teladanan. Memang akan terasa lama gitu ya. Ya Allah dari dulu udah didoain, suami itu masih aja makan riba, masih aja sholatnya belang betong, masih aja main apa segala macam. Kadang emang perlu waktu yang lama untuk hal itu, dan insya Allah ganjarannya itu tidak ada batasnya untuk para istri yang sabar, kata Rasulullah SAW. Pahala yang tidak ada hentinya, pahala yang tidak ada habisnya untuk para istri yang sabar menghadapi para suami. Sayangnya, kajian-kajian di Indonesia ini hanya menegaskan hak seorang suami dan kewajiban istri. Disampaikan hak istri, hak suami dan kewajiban istri disampaikan oleh para suami, para ustaz. Seharusnya adalah para ustaz menyampaikan haknya istri dan kewajiban suami, bukan sebaliknya. Terlalu banyak hak aku tuh harusnya dilayani bla 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 gitu ya sebagai seorang suami, dan kewajiban kamu sebagai seorang istri adalah bla 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 bla. Kewajiban ibu-ibu adalah bla 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 bla. Terlalu banyak seperti itu. Harusnya kebalikannya. Para ustaz menyampaikan haknya istri agar para suami berjuang memenuhi haknya istri dan berjuang untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, dan para ustazah menyampaikan haknya seorang suami dan kewajibannya seorang istri. Jadinya apa? Nggak saling menuntut. Gitu ya. Jadi harusnya ini gitu. Nah, akhirnya ya yang terjadi sekarang saling menuntut dan berbagai macam hal. Maka teladanan adalah menjadi, insya Allah akan menjadi dakwah yang paling efektif perlahan dibandingkan harus menjadi guru bagi para suami. Karena ada beberapa suami, kebanyakan suami tidak mau dinasihatin panjang-panjang. Mereka akan lebih senang dengan melihat sikap istrinya. Maka kita berjuang menjadi istri yang enak di mata, enak dipandang, enak di perut, dan sepenuhnya pelayanan. Dengan hal itu, insya Allah semoga kita bisa lebih mudah lagi untuk berkomunikasi dengan suami. Dan yang terakhir, serahkan semua sama Allah yang punya. Gini, yang mempertemukan kita dengan suami kita, Allah. Yang membuat ada perasaan sama suami kita, Allah. Yang membuat dan mengizinkan terjadi dalam rumah kita segala sesuatu itu adalah Allah. Dan yang menjadikan segala sesuatu juga Allah. Maka jangan menjadikan usaha kita adalah Tuhan, tapi tetap jadikan Allah sebagai Tuhan kita dalam rumah tangga kita. Gitu ya, fokus kepada Allah, fokus membangun rumah tangga kita karena Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya Allah, aku menjaga suami aku ingin suami aku sholih karena emang yang aku tuju, yang kami tuju itu Engkau ya Allah. Tolong, ya muqallibal qulub, gitu ya. Wahai yang memiliki hati, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana. Makanya di situ doanya yang Rasulullah SAW sampaikan kan, sabbit qulubana. Jangan kolbi aja, tapi qulubana, hati-hati kami, hati istri kami, anak kami, pasangan kami, suami kami, orang tua. Tetapkan, kuatkan hati-hati kami ini kepada agama. Terus berdoa seperti itu. Insya Allah memang lama kadang-kadang ya. Tetapi ya doa menjadi insya Allah akan terasa begitu kuat. Dalam doa itu menguatkan ikhtiar, doa itu membuat sabar, doa itu membuat rasa syukur kita. Gitu ya. Itu mungkin Allahu a'lam bishawab. Kemudian
Yang kedua, kita apa? Oh, ingin bertanya mengenai hikmah penyebutan nama Maryam dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya nama Maryam saja yang disebut secara jelas. Sedangkan perempuan yang lain disebutkan secara tidak langsung. Seperti Imra'at Fir'aun, Imra'at Nuh, dan sebagainya. Adakah hikmah penyebutan nama Maryam tersebut? Ya, tentu ada hikmah. Tidak ada yang tidak ada alasan penciptaan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Seperti kenapa Ali Imran, ya, kenapa ada surat Luqman, kenapa ada surat Hud, ada Yunus, dan segala macamnya. Salah satu hikmahnya kenapa Maryam disebutkan karena itu tadi. Beliau memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penjagaan dirinya, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena optimalisasi, karena loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau menjaga diri, menjaga anaknya, menjaga keluarganya, menjaga agamanya, paket komplit semuanya. Dimana ujiannya itu berat, tanpa suami, ada anak tanpa suami. Ini gimana coba? Melahirkan sendirian, dicibir sama orang-orang, gitu ya. Dan anaknya diperintah untuk menjadi nabi, yang mana nabinya juga akhirnya dikhianati oleh para kaumnya. Kemudian kaumnya juga menjadi orang yang paling berkhianat di muka bumi. Nurun-nurun ke bawah gitu ya. Sampai apa namanya? Ya akhirnya kita menjadikan Maryam binti Imran ini sebagai seorang perempuan yang memang dijadikan contoh, dan ternyata yang terjadi di zaman now, di kenyataan sekarang. Nah, ini para perempuan itu semuanya kesulitan menjaga aifah, harga diri, kehormatannya mereka itu nggak ada. Mau dia sudah berkerudung ataupun tidak, cara-cara untuk menyelewengi diri sendiri, untuk tidak menjaga kemaluan dan harga diri itu banyak. Baik itu lewat media sosial, apalagi kayak gini ya, yang namanya menjaga kemaluan itu, aduh, sudah bukan hal yang asing gitu ya. Kemarin ramai mungkin kalau teteh-teteh mbak mengikuti FWB Friends with Benefit gitu ya, ada sampai yang membuat apa, hubungan seperti itu, berteman untuk benefit, habis itu udah gitu ya, hanya untuk have fun aja, having sex aja, habis itu enggak. Perempuan yang sudah diinjak-injak harga dirinya dengan istilah feminisme, dengan istilah kesetaraan gender, dengan istilah child free lagi ramainya, dengan istilah kebebasan dan segala macamnya. Itu yang membuat penekanan, ya pasti ada hikmah Allah, terutama itu. Ini menjadi Maryam binti Imran sebagai pelajaran buat kita. Menjaga diri itu sepaket dengan pakaian, dengan bentengnya diri dengan ilmu dan keimanan. Sepenuh itu. Jadi jangan, karena banyak sekarang kan, ngapain pakai kerudung tapi kok masih dilecehkan juga gitu ya. Ada orang yang pakai kerudung tapi ternyata akhlaknya lebih baik. Kita belajar dari Maryam binti Imran bahwa sepaket loh dua itu gitu ya. Semuanya sepaket dan Allah yang akan memberikan jannah untuk kita. Makanya diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus bagaimana dengan istri-istri yang lain kok nggak ada namanya gitu ya? Kok nggak ada disebutin dalam Al-Qur'an? Karena memang Allah tidak mengistimewakan mereka. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Khadijah binti Khuwailid? Bagaimana dengan Fatimah Zahra? Dengan kiasan juga mereka berdua, karena yang jelas Rasulullah SAW sudah menegaskan dengan hadisnya bahwa 4 wanita surga sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW, 3 sisanya ya, Khadijah, Asia, dan Fatimah. Tapi tetap keempatnya itu sama-sama istimewanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Maryam? Karena untuk menjadi pelajaran untuk kita, terutama wanita zaman now. Para ibu ya, bagaimana anak-anaknya jangan sampai kita bangga loh. Anak-anak kita nanti joget-joget TikTok gitu ya, atau mereka lebih senang dengan kulineran, dengan holiday, traveling sana kemari, tetapi ketika ke masjid, ketika silaturahim ke satu rumah ke rumah lain, mereka malas. Ini yang bahaya. Memang tidak ada, zaman sekarang jarang orang tua yang durhaka kepada anaknya,
dengan tidak membahagiakan, tapi justru menyelewengi mereka, memberikan kebahagiaan tanpa didasari rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga anaknya joget-joget, bangga anaknya jadi bebas gitu ya. Yang penting anakku bahagia, itu dayus. Yang penting anakku bahagia. Yang penting ya udahlah nggak apa-apa lah dia berzina, yang penting dia nggak merugikan orang lain kan, nggak menghamili kan. Ya nggak apa-apa lah dia narkoba, yang penting nggak ngajak orang-orang, itu nggak boleh gitu ya. Nah itu namanya apa? Durhaka juga ke orang tua kepada anaknya. Bukan hanya anak aja yang durhaka, orang-orang tua yang durhaka juga banyak. Ibu-ibu, wanita-wanita, para bunda-bunda yang durhaka kepada anaknya juga banyak. Dengan apa? Memberikan gadget tanpa batas, mengajarkan anak-anaknya lagu-lagu dan melupakan Al-Quran. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Alhamdulillah min dzalik, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Oh, ya. Terima kasih ya Teh atas pertanyaannya dari Teh Nabila, jawabannya dari Teh Nabila. Nah, untuk pertanyaan lainnya, kira-kira boleh dijawab lewat WhatsApp aja Teh Nabila kira-kira, atau bagaimana Teh? Karena Nggak apa-apa, waktunya anak saya udah lagi. Tapi Iya. terserah sih saya mah. Iya siap. Kita mungkin pindah lewat, nanti pertanyaan lewat WA aja ya Teh Teteh, karena nggak sempat dijawab. Nah, Boleh, mungkin kalau dari Teh, ya dari Teh Nabila mungkin ingin menyampaikan closing statement Teh. Ya, closing statement-nya, iya, Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah belajar dan kita sudah mentadabburi kembali ya peringatan dan atau bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an, di mana bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Maka tenggelamkan diri kita, pelajari sedalam-dalamnya, sesemangat mungkin pelajari Al-Qur'an. Semuanya sempurna ada di sana, tentang ibu, tentang istri, tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang harta, sosial, dan segala macamnya. Dan kita sudah memetik sebagian saja kecil, seberapa persen, 0,0 persen dari Al-Quran itu sendiri, tentang istri Nabi Nuh, Nabi Lut, Maryam, dan Asia. Kita belajar dari mereka bagaimana untuk menjadi wanita yang dirindukan oleh surga, bagaimana menjadi wanita yang memang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Prosesnya panjang, pasti sulit. Yang namanya praktek ya. Ilmu mah gampang, teori mah gampang, tapi namanya dalam praktek tentu banyak prosesnya. Seperti dalam surat Thaha. Asalkan kita seperti dalam surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha. Al-Qur'an ini tidak turun kepada kalian untuk memberatkan, untuk membebani kalian. Tetapi illa tadhkiratan liman yakhsha. Kalau kita nggak mau merasa beban, terbebani oleh Al-Quran, terbebani oleh agama Islam, terbebani oleh kewajiban, jadikan semuanya sebagai tadhkirah, sebagai nasihat untuk kita. Jadikan agama Islam, jadikan surga, jadikan ridho Allah, jadikan pahala itu sebagai nasihat untuk kita menjalani kehidupan ini lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Tidak ada yang bisa membuat kita kuat selain kita membayangkan kenikmatan surga, selain kita membayangkan kenikmatan menatap wajah Allah, duduk di samping Rasulullah, duduk di samping Sayyidah Khadijah dan para istri-istri yang lainnya, gitu ya, bertemu dengan Asia dan Maryam. Dan tugas kita adalah menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah dengan akhlak yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Bagaimana menurut Allah? Kita pelajari dalam Al-Quran, dan semoga kita bisa Allah kuatkan untuk berjuang menjadi istri yang didamba oleh surga. Ya, bukan hanya istri yang didamba oleh suami, bukan hanya menjadi istri yang atau ibu yang menenangkan, membahagiakan anaknya, tetapi ibu, istri yang bisa mengumpulkan suami, anak-anak, dan semuanya sekeluarga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja. Jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni apa-apa yang telah saya sampaikan jika itu tidak sesuai, dan jika sesuai semoga Allah memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada saya untuk bisa lebih giat belajar lagi. Ya, makasih banyak Teh Nabila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya Teh Teteh, nanti kita ada sesi foto bersama. Mungkin nanti kita tutup dulu aja ya Teh. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya, Teh.